Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Mengenal gerbang Lord, tempat terbunuhnya Dajjal. Pada akhir zaman menjelang kiamat al-kubro, Dajjal dan pasukannya akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tempat terbunuhnya Dajjal yaitu di pintu gerbang Lord Palestina. Mungkin di antara umat Islam ada yang belum mengetahui hal ini, karena kebanyakan hanya tahu bahwa Dajjal kelak akan mati dibunuh oleh Isa Al-Masih. Seperti apakah gerbang pintu Lord? Sebagaimana diketahui, Dajjal adalah makhluk yang menyebarkan fitnah terbesar bagi umat manusia. Dia dengan segala kelebihannya akan menipu dan menyesatkan umat manusia. Dalam hadis, ciri-ciri Dajjal disebutkan berambut keriting, gempal, berkulit merah, dan matanya buta sebelah seperti buah anggur yang masak tak bersinar. Beberapa hadis Nabi yang menyebutkan kematian Dajjal di gerbang Lord sebagai berikut. Lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa menemukan Dajjal di pintu Lord kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada satu orang kafir pun yang masih hidup. Semuanya terbunuh. Lalu Isa berhasil menyusul Dajjal di pintu Lord dan membunuhnya. Lalu beberapa kaum muslimin diselamatkan Allah ke hadapan Isa bin Maryam. Ia mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang kedudukan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadits Al-Nabawi menjelaskan, gerbang Lord merupakan kota yang berada di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramallah. Dahulu, rombongan kafilah dari Syam, Suriah yang menuju Mesir singgah di kota ini dan juga sebaliknya. Bagi kaum Yahudi, Lod merupakan nama kota yang berada di Israel sebelah tenggara ibu kota Tel Aviv. Tempat ini dikatakan pernah menjadi tempat tinggal suku Benyamin. Orang Yahudi memberi nama kota ini Lod, sedangkan umat Muslim memberi nama kota ini Alud atau Lud. Luas kota ini hanyalah 13 km. Kota ini menjadi salah satu kota penting setelah pasukan Khalid bin Walid berhasil mendudukinya pada 636 Masehi. Lod saat itu masih menjadi markas provinsi Filastin. Sempat terjadi banyak perpindahan kekuasaan setelah itu. Mulai dari berkuasanya tentara salib di abad ke-11 Masehi hingga masuk ke dalam Kesultanan Ottoman Turki Utsmani. Setelah Kesultanan Ottoman runtuh, daerah ini ditempati oleh orang-orang Arab dan sempat berganti nama dari Lod menjadi Lida pada tahun 1948. Kata Lida selanjutnya dikuasai oleh Israel. Ratusan orang Arab yang tinggal di tempat tersebut diusir secara paksa. Masuknya imigran Yahudi dari berbagai daerah pada Agustus 1948 membuat orang Arab yang berada di sana kalah jumlah. Pada akhirnya, kota ini menjadi kembali kota Yahudi. Dalam kota ini terdapat dinding setinggi 3 meter yang berfungsi sebagai pemisah distrik Yahudi dari distrik bangsa Arab. Mengapa Allah menciptakan Dajjal? Allah menciptakan Dajjal di akhir zaman tentu ada hikmahnya untuk kita jadikan pelajaran. Semua yang diciptakan Allah di dunia ini termasuk Dajjal si pembohong besar tentu ada hikmahnya. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan umatnya tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis kafara, artinya kafir. Allah memberikan Dajjal kelebihan dan kekuatan untuk menguasai dunia. Lalu mengapa Allah menciptakan Dajjal? Menurut dai lulusan sastra Arab Universitas Indonesia, Ustaz Farid Nu'man Hasan, pertanyaan ini serupa dengan mengapa Allah menciptakan babi, iblis, neraka, dan hal-hal lain yang dianggap negatif. Semua itu bukan untuk main-main dan tidak ada satupun yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri
duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Ustadz Farid Nu'man menjelaskan, sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan manusia. Selalu ada peran antagonis dan protagonis. Peran antagonis atau jahat dilakoni oleh iblis. Protagonis atau baik dilakoni oleh Adam alaihi salam. Lalu diteruskan oleh Kabil dan Habil. Hal itu terus berlangsung dari zaman ke zaman, di semua tempat dari nabi ke nabi, hingga akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda datangnya kiamat ada yang positif, seperti diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikalahkannya kaum Yahudi oleh umat Islam, turunnya Nabi Isa alaihissalam serta lahirnya Imam Mahdi. Semua ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Begitu pula tanda-tanda yang buruk, seperti kemunculan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, peristiwa gempa, pembunuhan, anak durhaka, wanita berpakaian tapi telanjang, dan yang lainnya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih pula. Dari sini diketahui bahwa syirok bainal haq wal batil atau pertarungan antara hak dan batil itu tidak akan pernah berhenti sampai datangnya hari kiamat. Maka diciptakannya Dajjal adalah menegaskan hal itu sebagai fitnah atau ujian terbesar atas orang-orang mukmin dan ahlul haq, sekaligus memberikan pelajaran kepada kita kemana kita mesti berpihak, jelas Ustadz Farid Nu'man. Yang terpenting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar yang diingatkan sejak zaman para nabi terdahulu, fitnah kubur, siksa kubur, dan juga siksa neraka. Jadi, kesimpulannya, Allah menciptakan Dajjal adalah untuk menguji manusia, sekaligus memberikan pelajaran kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya, agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.